Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Kembali kita bertemu di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang terakhir di triwulan pertama di tahun ini, yaitu pelajaran 13 dengan mengambil tema teladan ketaatan kaum rekap. Pembelajaran kita pada pagi hari ini didasarkan dari kitab Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai yang ke-19. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Oleh karena kami masih Engkau perkenankan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan melalui tayangan sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Kami mengucap syukur karena kami terus boleh belajar bersama-sama meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami yakin percaya Tuhan menyertai dan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan, berikan pengertian supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang kami ikuti pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yeremia pasal 35 ayat 1 sampai 19. Kesetiaan orang-orang rekap. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosea, Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang rekap, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur." Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habashinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang rekap. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang rekap itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Silahkan minum anggur." Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami." Katanya, "Janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing." Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, "Marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu." Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus
mengatakan, "Kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku." Sungguh keturunan Yonadab bin Rekhab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekhab, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa." Bapak-Ibu Saudara, mungkin kita jarang mendengar tentang kaum Rekhab karena tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang mengangkat kaum Rekhab ini sebagai materi khotbahnya. Tetapi di pelajaran kita pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam mengetahui siapakah kaum Rekhab itu dan bagaimanakah cara hidup mereka, sehingga kita bisa meneladani cara hidup mereka untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya. Kaum Rekhab adalah salah satu kaum atau golongan atau subsuku dari bangsa Israel, yaitu keturunan dari Yonadab. Kaum Rekhab disebut sebagai keturunan suku Yehuda dan suku Keni. Suku Keni itu adalah suku yang memiliki relasi kekeluargaan dengan keluarga Yetro, mertua Musa yang berdiam di Midian. Nah, kaum Rekhab memiliki cara hidup yang luar biasa. Mereka sangat mentaati ajaran dari pemimpin mereka yang terdahulu, yaitu Yonadab bin Rekhab. Nah, apa saja yang menjadi peraturan yang terus dipegang oleh kaum Rekhab di dalam mereka menjalani kehidupan mereka? Di antaranya adalah mereka tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Mereka tidak mendirikan rumah, melainkan tinggal di kemah saja. Mereka juga tidak memiliki ladang atau kebun, sehingga tetap hidup sebagai orang asing. Ya. Dalam ketaatan tidak hanya kepada pemimpin tetapi kepada kebenaran, kaum Rekhab juga setia melakukannya. Ya. Bahkan mereka ikut melawan praktik penyembahan berhala dan senantiasa menyembah kepada Allah Israel. Itu bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam 2 Raja-Raja ayat 10, pasal 10 ayat 15 sampai 23. Bagaimana kaum Rekhab berperan aktif dalam melawan praktek penyembahan berhala. Ya, jadi luar biasa pengajaran-pengajaran, tata cara atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh para pendahulu mereka, para pemimpin mereka. Mereka melakukannya dengan setia dan taat. Ya, sehingga Tuhan Allah mengambil kaum Rekhab untuk menjadi pembandingan dengan cara hidup bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana kaum Rekhab yang begitu setia dan taat dibandingkan dengan orang-orang Israel yang sudah menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan, tetapi hidup mereka tidak setia kepada Tuhan Allah. Hidup mereka menyimpang dari firman Tuhan, meninggalkan Tuhan Allah Israel, ya,
Allah yang benar. Nah, ketaatan kaum Rekat inilah yang menjadi dasar bagi kita semuanya untuk bisa meneladani kehidupan kaum Rekat ya. Kalau kita melihat dari bacaan kita tadi, Yeremia sengaja diutus oleh Tuhan untuk memanggil kaum Rekat dan menguji kaum Rekat dengan menyuguhkan anggur bagi mereka. Tetapi dengan tegas kaum Rekat mengatakan bahwa mereka tidak minum anggur untuk selama-lamanya. Begitu luar biasa ketaatan mereka. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita, bagaimana cara hidup kaum Rekat begitu taat ya di dalam segala situasi, walaupun masa berganti ya. Mungkin pemimpin mereka yang memberikan peraturan-peraturan ini sudah lama meninggal, tetapi mereka tetap menghidupi peraturan-peraturan dan tata cara yang sudah diberikan oleh pemimpin-pemimpin mereka dengan setia dan taat ya. Apa yang dilakukan oleh kaum Rekat mungkin adalah sebagian tradisi, tetapi sebagian firman Tuhan. Bukan berarti kita begitu terikat dengan tradisi yang ada ya. Bahkan menomorsatukan tradisi baru firman Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi dari cara hidup kaum Rekat ini, ketaatan yang kita ambil adalah bagaimana kita melakukan dengan taat setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita boleh mengikuti tradisi yang ada, asalkan tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetap yang terutama adalah firman Tuhan yang harus kita pegang menjadi dasar kehidupan kita. Jika tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa melakukannya. Tetapi ketika tradisi-tradisi yang ada bertentangan dengan firman Tuhan, sudah mulai melenceng dari firman Tuhan, maka kita perlu meninggalkan tradisi-tradisi itu ya, dan kembali kepada firman Tuhan. Nah, bangsa Israel yang pada saat itu begitu menyakiti hati Tuhan oleh karena mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah Israel yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian sebagai milik pusaka mereka. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan Allah yang memberikan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan mereka. Mereka malah berpaling kepada Allah-Allah lain. Itu yang membuat sakit hati Tuhan, sehingga Tuhan mengambil kaum mereka untuk menjadi contoh bagi orang Israel. Seharusnya kehidupan orang-orang Israel hidup seperti kaum mereka, yang terus setia melakukan firman Tuhan, yang terus setia berpegang kepada kebenaran, yang taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin mereka ya. Hal ini sangat disayangkan ya oleh Tuhan Allah. Hal ini sangat disesali oleh Yeremia. Mengapa bangsa Israel tidak bisa hidup seperti kaum Rekat? Oleh karena itu, kita bersama-sama pada pagi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam situasi apapun, dengan perubahan zaman yang ada, dengan teknologi yang semakin berkembang, situasi yang terjadi terus berubah, kita seharusnya hidup seperti kaum mereka, senantiasa taat dan patuh kepada Tuhan Allah, kepada firman Tuhan. Meskipun dunia berubah, meskipun gaya hidup berubah, tetapi gaya hidup kita tetap, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Tren berubah ya, kebiasaan berubah. Satu kebiasaan dan tren hidup sebagai orang-orang percaya yang tidak berubah, yaitu
menghidupi hidup kita di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Allah, ya. Kalau minggu kemarin kita belajar bagaimana kita tidak atau bagaimana kita hidup yang berbeda dari dunia ini, itu sebagai bukti bahwa kita hidup taat dan setia kepada Tuhan Allah kita. Karena kita tahu banyak sekali tradisi, kebiasaan, atau tren-tren yang ada yang begitu menyimpang dari firman Tuhan. Apakah kita ikut dan larut di dalam kebiasaan, tradisi, atau tren yang ada di dunia ini, ya, demi mendapatkan pengakuan, demi mendapatkan banyak teman, demi, ya, mungkin yang suka main TikTok atau main atau Instagram atau aplikasi-aplikasi yang ada seperti YouTube juga, demi follower yang banyak, ya. Akhirnya kita ikut sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan oleh karena kepopuleran, ya. Dari firman Tuhan dan pembelajaran kita hari ini, kita diingatkan bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar ketenaran, popularitas, follower yang banyak, tetapi bagaimana kita hidup bisa berbeda dari dunia ini, dan kehidupan yang berbeda dari dunia ini membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup taat dan setia di dalam Tuhan di tengah dunia yang terus berubah dan menawarkan sesuatu yang menyenangkan, menawarkan hal-hal yang menarik di dalam kehidupan kita. Apakah kita ikut terbawa arus, ataukah kita seperti orang-orang mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh kaum Rekab yang taat dan setia kepada kebenaran firman Allah, tidak menjadi sia-sia. Ada upah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kaum Rekab. Di ayat 17 dan 17 sampai 19, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Itulah upah yang diberikan Tuhan Allah kepada kaum Rekab. Meskipun mereka bukan dari keturunan suku Lewi yang ditentukan Allah untuk melayani Tuhan, tapi pada akhirnya oleh karena kehidupan kaum Rekab yang taat dan setia, mereka dipercayai oleh Tuhan untuk bisa ambil bagian dalam melayani Tuhan sepanjang masa. Luar biasa, ya. Tetapi kalau kita lihat tadi sebaliknya, bagi bangsa Israel, ketika mereka sudah berubah setia dan tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Allah yang benar, Allah Israel, Tuhan mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan bangsa Israel. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ada hukum tabur tuai,
Ya, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa jika engkau menabur di dalam daging, maka engkau akan menuai kebinasaan. Tetapi jika engkau menabur di dalam roh, maka engkau akan menuai segala sesuatu yang indah di dalam roh. Ya, apa yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan itu. Ada upah yang diberikan bagi setiap pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Ketika kita setia, ketika kita taat, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang diberikan Tuhan bukan hanya materi, tetapi yang terpenting adalah kita bisa menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Kita menerima kebahagiaan dari Tuhan. Banyak orang mengukur berkat itu hanya secara materi. Tetapi mari kita pikirkan kembali. Ketika materi kita terima, kita berlimpah dengan materi, tetapi kita tidak memiliki damai sejahtera, kita tidak bisa bahagia dengan materi itu, apa gunanya dengan materi? Apa gunanya materi itu di dalam kehidupan kita? Apa gunanya kekayaan, kekuasaan, harta benda itu bagi kehidupan kita? Waktu kita mati pun kita tidak membawanya pulang ke surga bersama-sama kita. Jadi berkat yang diberikan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita taat dan setia, yang terindah dan termanis di dalam kehidupan kita, pastilah keselamatan. Lalu kemudian damai sejahtera, kebahagiaan, ketenangan, ya, yang tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak bisa dihancurkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Ketika kita taat dan setia dan percaya penuh kepada Tuhan Allah kita dalam keadaan apapun, meskipun kita berkekurangan, meskipun kita di dalam penderitaan, kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita, berbahagia, memiliki damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan kita. Itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutupnya bersama-sama di dalam doa kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh belajar dari keteladanan suku Rekab, bagaimana mereka dengan taat dan setia terus menyembah kepada Allah yang benar dan terus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sesuai dengan apa yang dipesankan oleh para pemimpin mereka terdahulu. Biarlah hidup kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus setia di dalam Engkau, dan biarlah semua yang kami lakukan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena Allah begitu baik dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.